Apakah sudah terlihat? Iya, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori Pavlov dan Bandura yang beranggotakan saya sendiri Lailatul Hikama dengan NIM 2102101011016. Saya Tarisa Aliarida dengan NIM 21021010101. Saya Baguzar Ramadan dengan NIM 2102101011012. Dan saya Febiana Lestari dengan NIM 21021011020. Baik, yang pertama, biografi Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov lahir pada tanggal 14 September 1849 di Ryazan, Rusia. Desa di mana ayahnya Peter Dmitrievich Pavlov adalah seorang imam. Dia dididik di sekolah gereja dan melanjutkan ke seminari teologi. Pavlov lulus dengan gelar doktoran dengan bidang dasar fisiologi. Pada tahun 1884, ia menjadi direktur Departemen Fisiologi di Institute of Experimental Medicine dan memulai penelitian tentang fisiologi pencernaan. Ivan Pavlov memenangkan hadiah Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1904. Karyanya tentang pengkondisian sangat mempengaruhi fisiologi behavioristik di Amerika. Sebenarnya dia bukan lulusan fisiologi dan dia tidak mau disebut psikolog karena dia ahli fisiologi yang fanatik. Next. Teori Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936 adalah seorang behavioristik terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus respon. Klasik conditioning, pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipisahkan dengan persyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Ia menemukan bahwa ia dapat menggunakan stimulus netral seperti sebuah nada atau senar untuk membentuk perilaku atau respon. Eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov dan ahli yang lain tampaknya sangat terpengaruh pandangan behaviorisme, di mana gejala-gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilakunya. Next. Kemudian eksperimen Pavlov. Tahap-tahap eksperimen Ivan Pavlov ini yang pertama adalah ketika seekor anjing diberikan sebuah makanan, maka anjing tersebut akan memberikan respon berupa mengeluarkan air liur dari mulutnya. Kemudian pada tahap kedua, ketika anjing diberikan stimulus berupa bunyi bel, anjing tersebut tidak memberikan respon apa-apa atau tidak mengeluarkan air liur. Kemudian pada tahap ketiga, ketika anjing diberikan makanan setelah dibunyikan bel terlebih dahulu, maka anjing akan mengeluarkan air liur. Nah, kemudian jika tahap ketiga tadi diulang secara berulang-ulang, mohon maaf, maksudnya tahap ketiga tadi dilakukan secara berulang-ulang, maka pada tahap keempat, ketika anjing hanya dibunyikan sebuah bel tanpa diberikan makanan, anjing tersebut akan merespon dengan mengeluarkannya air liur. Dalam eksperimen ini, bagaimana cara untuk membentuk perilaku anjing agar ketika bunyi bel diberikan, ia akan merespon dengan mengeluarkan air liur, walaupun tanpa diberikan makanan. Karena pada awalnya, pada gambar 2, anjing tidak merespon apapun ketika mendengar bunyi bel. Jika anjing terus-menerus diberikan stimulus berupa bunyi bel dan kemudian mengeluarkan air liur tanpa diberikan sebuah hadiah berupa makanan, maka kemampuan stimulus terkondisi bunyi bel untuk menimbulkan respon air liur akan hilang. Kesimpulan eksperimen dari teori Pavlov. Kesimpulan dari teori Pavlov adalah bahwa tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks berkondisi, yaitu refleks-refleks yang terjadi setelah adanya proses conditioning atau conditioning proses, di mana refleks-refleks yang tadinya dihubungkan dengan rasa-rasa tak berkondisi lama-kelamaan dihubungkan dengan rasa berkondisi. Dengan kata lain,
gerakan-gerakan refleks itu dapat dipelajari, dapat berubah karena mendapat latihan. Sehingga dengan demikian dapat dibedakan dua macam refleks, yaitu refleks wajar, unconditioned reflex, keluar air liur ketika melihat makanan yang lezat, dan refleks bersyarat, atau refleks yang dipelajari conditioned reflex, keluar air liur karena menerima atau bereaksi terhadap suara bunyi tertentu. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu penerapan teori Pavlov dalam kehidupan sehari-hari. Penganut teori ini mengatakan bahwa semua perilaku manusia tidak lain adalah hasil dari conditioning, yaitu hasil latihan atau kebiasaan bereaksi terhadap kondisi atau rangsangan tertentu yang dialaminya dalam hidupnya. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari ada situasi yang sama seperti pada anjing, misalnya suara lagu dari penjual es krim bepergian dari rumah ke rumah. Awalnya suaranya mungkin terdengar asing, tapi setelah penjual es krim sering lewat, nada lagunya bisa bikin ngiler, apalagi di hari yang panas. Bila tidak ada lagunya itu, betapa lelahnya si penjual berteriak-teriak menjual dagangannya. Dari contoh tersebut, dapat diketahui bahwa dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Pengaplikasian atau penggunaan teori Pavlov dalam pembelajaran. Sebagai konsekuensi teori ini, para guru yang menggunakan paradigma Pavlov akan menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap, sehingga tujuan pembelajaran yang harus dikuasai siswa disampaikan secara utuh oleh guru. Guru tidak banyak memberikan ceramah, tapi instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh, baik dilakukan sendiri maupun melalui simulasi. Bahan pelajaran disusun secara hierarki, dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. Kelebihan dan kekurangan teori. Kelebihan itu, metode Pavlov ini sangat cocok untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Contohnya, percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan sebagainya. Teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominansi peran orang dewasa. Suka mengulangi dan harus dibiasakan. Suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau diberi pujian. Kekurangan teori Pavlov yaitu penerapan teori belajar Pavlov yang salah dalam suatu situasi pembelajaran juga mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang sangat tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai sentral, bersikap otoriter, komunikasi berlangsung satu arah. Guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid, pandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan guru. Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Teori yang kedua yaitu teori Bandura. Biografi Bandura. Albert Bandura dilahirkan di Maunder, Northern Alberta, Kanada pada 4 Desember tahun 1925. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di desa kecil dan juga mendapat pendidikan di sana. Pada tahun 1949, beliau mendapat pendidikan di University of British Columbia dalam jurusan psikologi.
Dia memperoleh gelar master di dalam bidang psikologi pada tahun 1951 dan setahun kemudian ia juga meraih gelar doktor. Albert Bandura merupakan tokoh behaviorisme yang memasukkan unsur kognitif pada teorinya. Beliau percaya bahwa proses kognitif juga mempengaruhi observational learning. Menurutnya, belajar akan sulit dan memakan waktu yang cukup lama jika belajar dengan cara trial and error. Eksperimen Bandura. Eksperimen Bandura yang sangat terkenal adalah eksperimennya Bobodol. Maksud eksperimen Bobodol ini yaitu Albert Bandura menempatkan kedua anak tersebut, gambar atas dan gambar bawah, di dalam laboratoriumnya dengan kondisi yang sama dan perlakuan yang berbeda. Kemudian membandingkan proses belajar mereka dengan film. Jadi di sini di gambar yang atas itu dikasih boneka dan diberi tontonan film laga atau film action. Sedangkan yang gambar bawah ini dikasih boneka tetapi tidak diberi tontonan film laga atau film action. Next. Rumusan tingkah laku anak-anak dipelajari melalui peniruan atau permodelan adalah hasil dari penguatan. Hasil eksperimen tersebut, anak yang pertama menunjukkan tingkah laku lebih agresif dibandingkan anak kedua. Anak yang kedua tidak menunjukkan tingkah laku yang agresif. Selanjutnya yaitu teori belajar Albert Bandura. Bandura berpendapat manusia dapat berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri, mengubah diri menjadi lebih baik, dan bukan merupakan objek yang terpengaruh oleh lingkungan karena manusia dan lingkungan saling mempengaruhi. Sehingga mereka bukan semata-mata budak yang menjadi objek yang dipengaruhi oleh lingkungan. Tujuan dari teori ini adalah untuk menjelaskan bagaimana seseorang belajar dalam situasi atau lingkungan yang nyata. Bandura berasumsi bahwa perilaku, lingkungan, dan peristiwa internal siswa yang mempengaruhi kognisi dan tindakan saling mempengaruhi atau berhubungan. Next. Selanjutnya yaitu konsep penting teori. Konsep penting teori ini dibagi menjadi 5, yaitu ada peniruan, determinis resiprokal, observational learning, kognisi dan regulasi diri, dan yang terakhir self-efficacy. Next. Yang pertama yaitu peniruan. Peniruan dibagi menjadi 2, yaitu imitasi dan identifikasi. Imitasi sendiri yaitu adalah replikasi atau peniruan secara langsung dari perilaku yang diamati. Contohnya, seorang anak kecil yang sedang menonton kartun Tom and Jerry menyaksikan Tom memukul tikus Jerry dengan menggunakan tongkat, kemudian si anak kecil tersebut menirunya dengan memukul kakinya menggunakan tongkat. Sedangkan identifikasi yaitu perilaku meniru yang tidak sama persis dengan apa yang dilihatnya, namun memiliki tanggapan yang berhubungan. Contohnya, anak kecil yang menonton film kartun Tom and Jerry tadi tidak memukul kakinya dengan tongkat, tapi malah menyiram kakinya dengan seember air. Next. Selanjutnya yang kedua yaitu ada determinis resiprokal. Determinis timbal balik adalah metode untuk menjelaskan perilaku manusia dalam bentuk interaksi terus-menerus antara kognisi, perilaku, dan determinan lingkungan. Determinis timbal balik merupakan konsep penting dalam teori belajar sosial Bandura, yang akan menjadi tumpuan pemahaman Bandura tentang perilaku. Mereka yang menentukan perilakunya dengan mengendalikan kekuatan-kekuatan di lingkungan, maka orang itu juga akan dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan di lingkungan tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada observational learning. Jadi observational learning ini adalah pembelajaran yang melibatkan keterampilan, strategi, dan kepercayaan dengan cara mengamati orang lain. Menurut Bandura, penguatan penting untuk menentukan apakah perilaku akan terus terjadi. Orang dapat belajar melakukan sesuatu dengan mengamati dan mengulangi apa yang mereka lihat.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, dalam observational learning terdapat 4 tahap belajar dalam proses pengamatan atau modeling. Yang pertama yaitu atensi. Atensi itu juga disebut sebagai pengamatan, di mana dalam tahapan ini seseorang harus memberikan perhatian terhadap model dengan cermat. Maksudnya, dalam pengajaran, guru harus menjamin agar siswa memberikan perhatian kepada bagian penting dari pelajaran. Yang kedua yaitu retensi. Retensi atau mengingat. Tahapan ini adalah tahapan mengingat kembali perilaku yang ditampilkan oleh model yang diamati, maka seseorang perlu memiliki ingatan yang bagus terhadap perilaku model. Dalam hal ini, agar siswa dapat meniru perilaku suatu model, siswa harus mengingat perilaku itu. Yang ketiga yaitu reproduksi atau peniruan. Dalam tahapan ini, seseorang yang telah memberikan perhatian untuk mengamati dengan cermat dan mengingat kembali perilaku yang telah ditampilkan oleh modelnya. Maka berikutnya adalah mencoba menirukan atau mempraktekkan perilaku yang dilakukan oleh model. Dalam fase ini, siswa kadang memerlukan banyak latihan untuk langkah-langkah sulit sebelum siswa tersebut dapat menirukan perilaku tersebut. Nah, latihan yang dilakukan berulang-ulang itu membuat perilaku model dapat ditirukan secara lebih lancar. Yang keempat yaitu motivasional atau penguatan. Ini merupakan tahapan akhir. Tahapan ini adalah seseorang harus memiliki motivasi untuk belajar dari model, di mana siswa akan menirukan suatu model karena mereka merasa dengan melakukannya akan menambah kesempatan atau penguatan. Misalnya dalam kelas, fase motivasi dalam pembelajaran melalui pengamatan lebih sering berisi pujian atau nilai yang diberikan untuk peniruan yang cocok dengan model. Selanjutnya yaitu kognisi dan regulasi diri atau self-regulation or cognition. Teori belajar tradisional sering terhalang oleh ketidaksenangan atau ketidakmampuan mereka untuk menjelaskan proses kognitif. Nah, proses kognitif sendiri itu adalah suatu proses seorang berpikir atau proses mengolah informasi yang diterima, di mana info tersebut diolah di dalam memori untuk menjadikan pengetahuan. Konsep Bandura menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri atau self-regulation, mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Selanjutnya yaitu self-efficacy, persepsi seseorang mengenai kemampuannya di dalam menghadapi atau mengkontrol suatu situasi. Dua komponen dalam self-efficacy adalah efficacy expectation, yaitu kepercayaan bahwa ia bisa melakukan sesuatu atau tidak. Efficacy ekspektasi yaitu keyakinan diri bahwa ia akan berhasil melakukan suatu tindakan dan berhubungan erat dengan sebesar apa usaha yang akan dilakukan dan sebesar lama individu akan bertahan dalam situasi menekan. Dan komponen yang kedua yaitu outcome expectation, yaitu perkiraan individu bahwa suatu outcome tertentu akan muncul dan pengetahuan mengenai apa yang harus dilakukan. Outcome expectation itu seperti perkiraan atau estimasi diri bahwa tingkah laku dilakukan untuk mencapai hasil tertentu. Selanjutnya yaitu kelebihan teori Bandura. Yang pertama, berfokus pada situasi yang mempengaruhi perilaku. Yang kedua, berfokus pada alat pengamatan, perilaku sosial emosional, dan motivasi. Dan yang ketiga, memberikan pengertian tentang gejala-gejala perkembangan anak. Yang keempat, memberikan pengertian mengenai peranan interaksi antara lingkungan dengan anak. Yang kelima, teori Albert Bandura lebih lengkap dibandingkan teori-teori sebelumnya. Sedangkan untuk kelemahan teori Bandura yaitu teori pembelajaran sosial Bandura sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik, dikarenakan teknik pemodelan Albert Bandura mengenai peniruan tingkah laku dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga, manusia juga belajar untuk membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling. Sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan?
Untuk yang banyak yang tanya itu. ya Pak. Mungkin untuk yang pertama Faikotul Munawaroh. Ya, terima kasih. Bisa ditunjukkan slide mengenai kekurangan teori Pavlov. Nah, di situ kan disebut bahwa kekurangan dari teori Pavlov itu merupakan pembelajaran yang sangat tidak menyenangkan bagi siswa karena di situ guru sebagai sentral bersikap otoriter dan lain-lain. Itu maksudnya bagaimana ya? Bisa dijelaskan lebih detail? Guru sebagai sentral. Izin menjawab. Maksudnya guru sebagai sentral itu gurunya itu yang gimana ya? Menjadi pusatnya gitu loh. Jadi siswanya itu hanya mendengarkan saja, sedangkan gurunya itu dalam pembelajaran yang berperan aktif, yang memberikan materi, yang menerangkan dan sebagainya seperti itu. Jadi siswanya itu hanya mendengarkan, guru menerangkan gitu. Oh, jadi di sini itu siswa tidak berperan aktif gitu ya? Ya, jadi hanya gurunya saja, gurunya yang dianggap paling pintar seperti itu. Walah ya, makasih jawaban diterima. Selanjutnya, Maidinda. Izin bertanya yang tentang pengaplikasian teori Pavlov. Nah, itu di sana kan menyatakan bahwa teori pelajaran disusun secara hierarki. Dalam matematika itu seperti apa dan bagaimana contohnya pelajaran itu disusun secara hierarki? Izin menjawab ya. Pengertian dari hierarki itu sendiri adalah belajar yang terdiri dari tingkatan-tingkatan belajar. Yang dimaksud dengan tingkatan-tingkatan di sini adalah mendidiknya harus secara urut dan runtut. Pertama, kita harus mengajarkan konsep dasar terlebih dahulu agar bisa melanjutkan ke materi yang lebih kompleks ke depannya. Contohnya itu seperti kita menjadi guru mengajarkan ke peserta didik tentang materi operasi bilangan misalkan. Kan di operasi bilangan kan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, itu kita tidak boleh langsung mengajarkan perkalian, karena kan dasarnya perkalian itu penjumlahan berulang. Jadi mengajarnya itu harus runtut mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Gitu. Apa bisa dipahami? Ya, bisa. Terima kasih. Selanjutnya, Alia Octavia. Saya ingin bertanya pada slide 19. Nah, itu kan retensi itu adalah tahapan mengingat kembali perilaku yang ditampilkan oleh model yang diamati, maka seseorang perlu memiliki ingatan yang bagus terhadap perilaku model. Nah, itu maksudnya gimana dan berikan contohnya. Terima kasih. Izin menjawab ya. Jadi retensi itu kan sama saja dengan mengingat. Nah, di situ itu kan berarti agar siswa itu dapat meniru perilaku suatu model, siswa itu kan harus mengingat perilaku itu. Nah, pada fase ini pembelajarannya itu melalui pengamatan termasuk latihan yang dapat membantu siswa mengingat perilaku yang dikehendaki. Misal kalau mau mengurutkan langkah-langkah suatu percobaan kayak gitu. Terus kemampuan untuk mengingat materi atau teorema atau konsep seperti itu yang telah dipelajari. Seperti mengingat rumus-rumus matematika yang dimana biasanya itu memerlukan rangkuman. Itu Pak, bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Terima kasih. Selanjutnya, Puji Wilujeng. Baik, terima kasih. Bisa diperlihatkan slide yang kekurangan teori Pavlov.
Nah, kan di situ murid dipandang kekurangannya murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan guru. Nah, penguatan yang diberikan oleh guru itu seperti apa dan berikan contohnya. Terima kasih. Izin menjawab. Penguatan yang diberikan guru. Jadi contoh penguatan itu kan kayak ada yang verbal sama non verbal gitu kan. Yang verbal itu contohnya seperti berupa kata pujian gitu loh, atau dukungan dan pengakuan agar siswa itu bisa merasa termotivasi untuk meningkatkan prestasinya, seperti bilang kayak wah bener banget, bagus banget, seperti itu. Dan contoh yang kamu berikan itu tepat sekali dengan berkata seperti itu. Sedangkan kalau penguatan nonverbal yang bisa diberikan guru itu misalnya dengan menggunakan ekspresi atau mimik atau gerakan tubuh gestur gitu loh. Contohnya seperti senyuman, terus kayak mengacungkan jempol, tepuk tangan, seperti itu. Jadi yang akan membuat siswa itu menimbulkan kayak diperhatikan seperti itu. Bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Selanjutnya, Eka Ayu. Baik, saya izin bertanya ya, kan teori Pavlov tadi mengenai refleks atau suatu respon. Nah, di sini kekurangannya disebutkan kalau murid dipandang pasif. Nah, apakah bisa disebut teori itu berhasil dalam diterapkan pada metode pembelajaran apabila murid itu dipandang pasif? Berikan alasannya. Izin menjawab ya. Kalau menurut saya itu berarti tidak berhasil ya, karena kan siswa itu kan tidak diberi keleluasaan untuk mengeluarkan idenya kan. Jadi harus mengikuti guru, padahal seharusnya murid itu kan bisa mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya kan. Apalagi seperti sekarang di masa pandemi seperti ini, pembelajaran online. Nah, jadi seharusnya yang seperti kita lakukan ini, kita bisa aktif seperti tanya jawab seperti itu. Nah, sedangkan kalau dalam teori Pavlov ini kan hanya guru yang menjadi publik utamanya. Apakah bisa diterima? Baik, jawaban bisa diterima. Terima kasih. Selanjutnya, Fatimah Laila. Mau tanya yang kekurangannya Bandura itu kan gini, misalnya ada seorang anak kecil itu suka main gadget, kan itu menirukan hal-hal negatif dari gawai kan. Terus itu melalui aplikasi, misalnya YouTube, TikTok, gitu kan menarikan contoh-contoh yang menari bukan sesuai umurnya, sama kayak kan kalau di YouTube kan ada kayak ngeprank, ngambil uang. Itu menurut kalian, menurut teori Bandura, orang tua harus bagaimana? Izin menjawab. Jadi kan di teori Bandura itu ada namanya teori observational learning, kegiatan yaitu mengamati tingkah laku orang lain dan menjadikan model baginya. Nah, menurut kita orang tua itu harus mendekatkan dirinya dengan anak-anaknya sehingga nanti anak-anaknya itu otomatis akan menjadikan orang tuanya itu sebagai model untuk dirinya gitu. Tidak hanya itu, jadi orang tua juga harus mencontohkan perilaku yang baik, sikap yang sopan, dan berperilaku jujur. Jadi anak-anak kan akan meniru segala hal yang dia lihat di rumahnya. Orang tua juga tidak boleh memarahi anak ketika berbuat salah. Jadi orang tua itu sebaiknya memberitahu bahwa
bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan memberitahu yang mana yang benar. Apakah bisa diterima? Jawaban bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya mungkin Alia sudah ya? Afni Nur Rosyida. Ya, terima kasih. Mohon izin bertanya. Tadi dijelaskan dari pertanyaan Eka tadi katanya teori Pavlov tidak berhasil jika diterapkan dalam pembelajaran. Namun di pengaplikasian tadi kan ada dijelaskan guru tidak banyak memberi ceramah tetapi instruksi singkat diikuti contoh-contoh. Nah, terkadang kan siswa banyak yang ada beberapa siswa yang lebih bisa memahami melalui contoh-contoh daripada banyak ceramah. Jadi, lebih suka diberi contoh-contoh soal begitu daripada terlalu banyak teori. Bagaimana jadinya? Terima kasih. Apakah bisa dipahami? Jadi, intinya itu teori Pavlov itu tidak berhasil jika diterapkan atau bagaimana. Karena banyak siswa yang lebih paham melalui contoh-contoh daripada terlalu banyak teori. Izin menjawab. Jadi menurut saya teori Pavlov itu berhasil dalam kegiatan pembelajaran karena di teori Pavlov ini kan tadi mengajarkan dengan latihan dan akan menjadi terbiasa dengan latihan tersebut. Nah, misalnya kalau dalam pembelajaran tuh guru kan pasti akan sering memberi soal-soal apapun, jadi kita sesulit apapun, jadi walaupun memberi soal apapun walaupun sulit, tapi sering dikasih soal tersebut. Nah, jadi siswanya tuh jadi kebiasa dan bisa jawab soal itu karena diberi latihan terus gitu. Apakah bisa diterima? Jadi teori ini bisa diterapkan dalam pembelajaran ya? Ya, menurut kita bisa. Ya, baik. Terima kasih. Jawaban bisa diterima. Terima kasih kembali. Nah, selanjutnya Andini Prayuda. Baik, terima kasih. Mohon izin bertanya. Bisa diperlihatkan untuk slide kekurangan teori Pavlov? Teori Pavlov. Itu kan pada kekurangan teori Pavlov disebutkan bahwa penerapan teori ini dipandang sangat tidak menyenangkan bagi siswa. Dan juga dapat saya katakan di sini guru yang aktif dalam memberikan penguatan bagi siswa. Penguatan seperti kayak pembelajaran materi begitu. Nah, sebagai calon pendidik, bagaimana cara kalian memberikan materi pembelajaran agar siswa itu dapat enjoy dan aktif pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, sehingga setiap anak itu dapat aktif dan terjadi komunikasi yang rata, tidak hanya satu arah. Terima kasih. Berarti kalau anaknya itu aktif, tidak menggunakan teori Pavlov ini, gitu? Atau pendidiknya itu yang aktif menggunakan teori Pavlov, cuman bisa membuat suasana di kelas itu enjoy, apa bagaimana pertanyaannya maksudnya?
Jadi begini, menurut kalian bagaimana seharusnya pendidik ini memberikan materi pembelajaran sehingga siswa itu tidak hanya mendengarkan dan menghafal, tetapi juga ada komunikasi antar siswa dan guru. Jadi tidak hanya mendengarkan dan menghafalkan saja begitu. Tetapi siswa juga aktif walaupun tidak seaktif yang seperti biasanya begitu. Izin menjawab ya. Jadi kalau di sini kan diterangkan kalau teori Pavlov ini hanya satu arah kan, berarti gurunya yang menerangkan dan kemudian siswanya hanya mendengarkan kan, seperti itu. Nah, sedangkan kalau mungkin yang dimaksud Andini tadi, bagaimana cara pendidik itu bisa melakukan pembelajaran dengan enjoy tetapi menggunakan teori ini. Kalau menggunakan teori ini kan berarti gurunya itu gimana cara ngasih materi supaya bisa dipahami tetapi dan tidak membosankan seperti itu kan? Ya, dan siswanya bisa enjoy sekaligus aktif. Aktif itu baik bertanya seperti itu. Jadi tidak hanya mendengarkan saja. Ya, mungkin kalau sebagai pendidik yang pertama itu bisa membuat suasana ruangan yang beda gitu kan. Yang biasanya kan kalau di kelas itu duduknya berjajar gitu. Mungkin bisa dibuat melingkar supaya lebih gurunya itu bisa di tengah dan lebih atraktif. Yang kedua itu mungkin sebagai pendidik bisa membuat presentasi atau menampilkan video sembari ngasih materi agar tidak membosankan. Jadi tidak hanya menulis di papan sambil seperti kayak ceramah seperti itu. Nah, mungkin yang ketiga dengan memiliki sifat humoris. Dikasih bercanda sedikit, tapi jangan terlalu kebanyakan bercanda dan jangan juga terlalu killer seperti itu. Dan memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk mengajukan pertanyaan. Misal kalau presentasi seperti ini, gurunya melakukan presentasi dengan PPT, PowerPoint, kemudian siswanya ditanya apakah ada yang ditanyakan atau seperti itu. Jadi agar ada timbal balik seperti itu. Bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, Siti Holifah. Saya ingin bertanya tadi, kan ada salah satu konsep penting teori dari Albert Bandura. Nah, itu salah satunya determinis resiprokal. Nah, itu salah satu contohnya itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Bisa diulang pertanyaannya? Itu kan konsep penting teori dari Albert Bandura itu adalah salah satunya determinis resiprokal. Nah, itu bisa dijelaskan contoh dari konsep penting teori tersebut. Ya, izin menjawab. Jadi kan determinis resiprokal itu kan tadi saling meniru perilaku saat sedang berinteraksi. Ketika seseorang berada di suatu lingkungan, maka dia akan beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Contohnya itu seperti ini. Ketika kita bertemu dengan dosen, itu kan pasti akan untuk membicarakan mengenai mata kuliah maupun tugas. Nah, saat sedang berinteraksi pasti kita akan menggunakan kata saya dan menggunakan nada bicara yang rendah. Jadi itu model contoh dari determinis resiprokal, yaitu beradaptasi dengan lingkungan. Otomatis kita akan berbicara dengan dosen tuh menggunakan nada bicara rendah dan menggunakan kata saya. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Terima kasih. Mungkin selanjutnya Alfiatul Hidayah. Baik, terima kasih. Saya mohon izin bertanya mengenai
teori Bandura tadi itu kan menekankan pada hal peniruan. Nah, tapi terkadang salah satu guru itu memberikan cara cepatnya saja atau intinya gini, intinya gitu. Jadi pemahaman konsepnya itu kurang, dinilai kurang. Contohnya saja sisi miring gitu kan. Jadi siswa itu cenderung mengingatnya itu ya meniru dari apa yang dikatakan oleh pendidik tadi. Nah, itu menurut kelompok penyaji, apakah teori Bandura ini cukup efektif diterapkan dalam kegiatan pembelajaran? Terima kasih. Mohon maaf, apa sudah dipahami atau bisa diulang lagi? Bisa diulang lagi nggak? Oh iya, jadi teori Bandura ini kan salah satu konsep pentingnya kan peniruan. Jadi kebanyakan guru itu memberikan cara cepatnya. Pemahaman konsepnya tuh ada, cuman kayak kurang gitu. Semisal mengenai sisi miring gitu kan. Jadi siswa itu cenderung meniru dari apa yang dikatakan oleh guru. Jadi mengingatnya itu, oh ini sisi miring gitu. Nah, menurut kelompok penyaji, apakah teori ini cukup efektif gitu diterapkan dalam kegiatan pembelajaran? Saya izin menjawab ya. Menurut saya efektif. Sebab apa? Itu kan menggunakan cara cepat ya. Mungkin kalau kita menggunakan yang rumus aslinya itu kan panjang. Dan misalkan kalau lagi ujian gitu kan yang kita butuhkan cara cepatnya. Jadi itu efektif saja. Namun kita juga tidak boleh melupakan apa ya namanya seperti dari mana kok bisa dapat ininya gitu loh, kayak teorinya itu dari mana seperti itu. Jadi menggunakan teori Bandura itu efektif, namun juga tidak boleh melupakan dari mana itu berasal, seperti itu. Oh ya, baik. Jawaban bisa diterima. Terima kasih. Sama. Selanjutnya Adila Putri. Baik, saya izin bertanya. Bisa ditampilkan slide kelemahan teori Bandura? Ya, baik. Di situ kan anak kan cenderung meniru tingkah laku yang negatif. Tadi sudah dijelaskan peran orang tua dalam memberikan contoh kepada seorang anak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika di lingkungan keluarga tidak mendukung hal tersebut? Maksudnya, mereka itu tidak memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya. Dan lingkungan masyarakatnya pun juga sama seperti itu. Nah, bagaimana si anak itu bisa mendapatkan contoh yang positif itu bagaimana, dari mana begitu? Terima kasih. Izin menjawab ya. Mungkin jika dalam keluarga dan juga lingkungan masyarakat itu tidak mendukung, ya itu dari diri anak itu sendiri begitu. Karena yang terutama kan sebenarnya orang tua kan. Dari orang tua, anak itu meniru tingkah laku dari orang tuanya. Sedangkan bagaimana kalau dalam keluarga itu tidak bisa ditiru, tidak atau mencerminkan perilaku yang negatif. Nah, cara mengatasinya ya dari anak itu sendiri. Jadi anak itu sendiri harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Jika itu hal yang negatif, maka tidak perlu ditiru. Sedangkan jika itu hal yang positif,
boleh-boleh saja untuk ditiru seperti itu. Jadi hal yang mempengaruhi ya dari diri anak itu sendiri seperti itu. Apakah bisa diterima? Ya, baik, bisa diterima. Terima kasih. Selanjutnya Siti Miftah. Baik, terima kasih. Izin bertanya di slide ketiga. Nah, dalam slide tersebut kan dijelaskan bahwa Pavlov itu menemukan menggunakan stimulus netral itu dalam teorinya. Yang dimaksud dengan stimulus netral ini bagaimana dan mengapa Pavlov itu menggunakan stimulus tersebut dalam teorinya? Bisa diberikan alasannya? Apakah pertanyaan saya bisa dipahami? Sebentar ya. Bisa diulangi? Gini, jadi itu kan di slide tersebut kan dijelaskan bahwa Pavlov itu menggunakan stimulus netral dalam teorinya. Nah, kira-kira itu apa sih yang dimaksud dengan stimulus netral itu dan apa alasannya Pavlov itu memilih menggunakan stimulus tersebut dalam teorinya? Izin menjawab ya. Ini kan ada tulisan, ia menemukan bahwa ia dapat menggunakan stimulus netral seperti sebuah nada atau sinar untuk membentuk perilaku atau respon. Nah di gambar ini kan bisa dijelaskan. Pertama, anjing ini kan nggak ada stimulus netralnya ya. Dia hanya menggunakan makanan. Tetapi dia mengeluarkan air liur. Nah, sedangkan yang kedua menggunakan nada berupa besi ya, kalau nggak salah ini. Nah, tetapi dia tidak mengeluarkan air liur. Sedangkan yang ketiga ini menggunakan besi dan makanan. Tetapi anjing ini mengeluarkan air liur. Nah, sedangkan yang keempat, anjing ini sudah kayak mulai tahu gitu loh. Oh, berarti kalau ada sebuah nada besi atau bel gitu, berarti itu akan ada makanan, makanya dia mengeluarkan air liur seperti itu. Nah, berarti bisa disimpulkan kalau stimulus netral itu seperti kayak memfokuskan perhatian gitu loh. Paham apa tidak? Baik, bisa dipahami. Izin menambahkan ya. Stimulus netral itu stimulus yang awalnya tidak menghasilkan respon, tetapi akhirnya itu menghasilkan respon gitu. Seperti ya gambar kedua tadi kan, itu kan dibunyikan bunyi bel. Si anjingnya itu tidak melakukan apa-apa. Ketika diulang lagi pada tahap keempat itu kan menghasilkan bunyi bel. Mengeluarkan air liur maksudnya. Itu. Jadi ya dimaksud stimulus netral itu stimulus yang awalnya tidak menghasilkan respon, tapi yang akhirnya menghasilkan respon itu. Baik, jawaban bisa diterima. Selanjutnya Yulia Julaika. Terima kasih, izin bertanya tentang teori Bandura pada slide ke-14. Dalam slide itu kan dituliskan bahwa Bandura itu berpendapat
Manusia itu dapat berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri, mengubah diri menjadi lebih baik, dan bukan merupakan objek yang terpengaruh oleh lingkungan, karena manusia dan lingkungan saling mempengaruhi. Namun, dalam konsep teori peniruan yang di bawahnya, yang slide ke-16, yaitu tentang imitasi dan identifikasi. Itu kan peniruan secara langsung dari perilaku yang diamati. Nah, bukankah itu berkaitan dengan lingkungan ya? Terima kasih. Dapat dipahami? Maksudnya bagaimana ya? Jadi dari teorinya Bandura sama konsep teorinya itu kayak nggak sinkron gitu loh. Teorinya itu menyebutkan bahwa bukan merupakan objek yang terpengaruh oleh lingkungan. Namun dalam konsep teori itu kayak ada keterkaitan dengan lingkungan gitu. Contohnya peniruan. Terus contohnya lagi yang di bawahnya konsep tentang slide ke-17. Nah, tentang determinis resiprokal itu kan tentang perilaku dan determinan lingkungan. Berarti kan ada kaitannya gitu. Tapi dalam teorinya itu dikatakan bukan. Gimana ya? Izin melihat slide 14. Ini sudah. Itu sepertinya kurang menulisnya yang bukan merupakan objek yang terpengaruh oleh lingkungan. Itu harusnya bukan semata-mata. Teori ini tuh malah berkaitan dengan lingkungan banget gitu loh. Bukan tidak terkait dengan lingkungan, malah terkait dengan lingkungan. Jadi itu sepertinya salah dalam pengetikan. Oh, berarti teori Bandura ini berkaitan dengan keterkaitan dengan lingkungannya gitu ya? Iya. Oke, makasih. Kelompok penyaji menyela sebentar ya. Tolong ditampilkan teori Bandura yang prinsip. Ada 4 prinsip tadi. Ya, yang barusan. Oke, atau ini nggak apa-apa ya. Coba yang kedua, cross check dengan sumber. Ya, buku atau referen yang Anda pakai. Resiprokal atau apa? Cross check. Punya referensinya? Maaf sebelumnya Pak, ya resiprokal. Ya, kalau resiprokal apa? Resiprok ya, timbal balik ya. Ya, timbal balik. Ya, makanya banyak pertanyaan tadi mengenai konsep ini. Ya, silakan dilanjutkan. Baik, selanjutnya Aisyah Kamil. Tadi kan yang jawaban dari pertanyaan Adila itu kan harus bisa membedakan mana yang baik dan buruk sendiri. Kalau itu anak di bawah umur atau anak balita itu bagaimana? Kan biasanya kalau anak kecil itu kan masih belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Izin menjawab ya. Jadi kan sebenarnya memang faktor utamanya itu kan dari orang tua. Nah, kalau anak kecil itu ya kalau untuk masalah ini sebenarnya sulit ya untuk dijawab karena kan yang ditiru oleh anak kecil itu kan selalu orang tua kan. Nah, yang bisa dirubah yaitu dari lingkungan keluarganya itu, dari keluarganya sendiri. Jika
orang tuanya itu harus mengubah pola pikir atau sifatnya agar bisa memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Seperti itu, agar anaknya itu juga tidak meniru hal-hal yang negatif dari orang tuanya. Baik, jawaban bisa diterima. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan jawaban yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kelompok ya, yang tadi kan ada yang terkait dengan konsep-konsep yang hierarkis tadi. Sebenarnya itu yang kami tunggu. Ya, sedikit masuk ke matematika. Ini tadi kan lebih banyak umum. Oke, jawaban pertanyaan dan jawaban yang sifatnya umum luar biasa tadi. Nah, sekarang yang matematika ya. Kan belum muncul. Ya. Tadi kan ada yang struktur hierarkis yang yang kuat tadi ya, yang seperti itu. Kira-kira coba berikan satu contoh. Seperti apa sih konkretnya kalau di matematika? Tadi kan ada yang mendiskusikan terkait dengan itu. Coba anggota kelompok. Siapa? Mas Bagus memberikan atau tadi yang jawab? Siapa? Mas Bagus kalau nggak salah. Contohnya itu seperti kita menjadi guru, kalau menjelaskan ke peserta didik itu, misal materinya operasi bilangan. Itu kan operasi bilangan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, itu tidak boleh langsung memberikan materi perkalian, karena kan perkalian dasarnya penjumlahan berulang. Jadi harus beruntut mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian gitu, Bro. Itu tadi menurut teorinya siapa? Teorinya siapa? Pavlov. Pavlov. Nah, sekarang gini. Mungkin Anda semua pernah belajar segi 4. Ya. Coba definisikan suatu persegi panjang. Apa itu persegi panjang? Apa persegi panjang? Bangun datar 2 dimensi yang mempunyai 2 sisi sama panjang. Iya. Yuk. Mungkin lengkapi Mbak siapa? Lailatul. Persegi panjang adalah apa? Ini coba dikaitkan dengan datar yang posisi yang sisi berhadapan sama panjang. Seperti itu. Apa berikutnya? Dan memiliki 4 buah sudut yang berbentuk siku-siku. Nah, sekarang coba pikirkan dengan apa yang disampaikan Mas Bagus tadi. Ketika mengajarkan operasi, harus dimulai dari apa. Nah, sekarang yang Anda ungkapkan, sudah runtut seperti itu atau belum konsepnya? Nah, sekarang tunjukkan. Nangkap maksudnya ya. Tadi kan kalau mengajarkan perkalian harus didahului dengan apa? Penjumlahan. Kan seperti itu toh? Penjumlahan, baru pengurangan, perkalian, baru yang terakhir pembagian. Tidak boleh perkalian dulu lah, misalnya seperti itu. Nah, sekarang ketika Anda mengkonstruk suatu definisi. Sekarang saya berikan satu contoh. Definisinya, persegi panjang adalah jajar ginjang yang sudutnya siku-siku. Kalau menurut pengalaman Anda, ya selama belajar segi 4, apakah di SD atau di SD lah, di SD aja dulu, ya itu sesuai dengan teori tadi atau tidak? Nangkap maksudnya?
Anda melihatnya struktur hierarkisnya. Paham ya? Anda tadi ada menyebutkan gini, persegi panjang adalah segi 4, terus apa lagi begitu-begitu. Nah, struktur hierarkis dari konsepnya sudah tepat atau belum? Nah, seperti itu. Ini sangat mendasar dan penting bagi guru. Karena apa? Ya menstrukturkan suatu konsepnya lah itu. Urut seperti yang Mas Bagus tadi. Peng, poro, lan, sudo. Nah, itu mana dulu harus didahulukan ya seperti itu. Oke? Nah, sekarang coba. Tadi saya punya definisi. Persegi panjang adalah jajar genjang yang sudutnya siku-siku. Adakah yang kontra dengan teori yang Anda pelajari tadi? Ada. Nah, coba jelaskan kalau ada. Coba apa? Itu bangun persegi panjang itu biasanya dijelaskan sebelum bangun jajar genjang dijelaskan. Berarti kalau definisinya persegi panjang tadi menyebutkan jajar genjang, berarti anak SD itu belum tahu jajar genjang tersebut, berarti kontra dengan teori Pavlov ini. Itu yang dimaksudkan ya. Sehingga kalau Anda atau mungkin menemukan, mendefinisikan, urutan ngajarnya kan bukan jajar genjang dulu. Kan justru persegi panjang dulu. Ya, ini sering kita menggunakan yang seperti itu, sebenarnya ini kontra. Kalau misalnya saya ubah, ya, persegi panjang adalah segi 4 yang sudutnya siku-siku. Benar atau salah? Menurut teorinya ini tadi. Gimana kira-kira? Mana yang diajarkan dulu? Kurang. Kurang persegi. Kalau kurang gimana? Belum dijelaskan tentang sisi. Belum dijelaskan sisinya. Belum dijelaskan sisinya. Sekarang kalau menurut pemikiran Anda, tanpa dijelaskan sisinya, kalau ngomong sudut-sudutnya siku-siku, sudah cukup atau belum? Haruskah sisinya dijelaskan? Iya, harus. Mengapa? Karena kalau sudut siku-siku bisa aja persegi. Nah, menjadi menarik. Ya. Menurut Anda, ini lepas dari anak SD, lepas dari anak SD, menurut Anda, pikiran Anda mahasiswa. Pertanyaannya, saya tambahi satu pertanyaan. Apakah persegi merupakan persegi panjang? Bukan. Nah, menarik toh. Nah, menarik justru di sinilah ya sebenarnya teorinya tadi mendasari itu, menstrukturkan urut satu konsep secara hierarkis. Jadi ketika Anda mengajarkan apa harus dimulai dengan apa, kemudian apa, ini nggak boleh bertentangan. Tapi mungkin ya nanti Anda bisa melihat iya ya kok bisa seperti itu ya, dulu ngajarnya gini dan sebagainya. Ini sebenarnya teori tadi ada seperti itu. Jadi implementasinya itu lebihnya ke sana. Mestinya ngajarnya adalah apa? Nah, segi 4 itu diajarkan dulu apa sebelum segi 4? Mengenalkan apa? Garis isi. Masa? Ayo. Loh, ini yang menjadi pemikiran. Sebenarnya teori ini adalah mensyaratkan sana, tapi banyak yang lupa. Ya apa enggak? Nah, itu sebenarnya pasti diawali dengan bangun datar. Ya apa enggak? Anda dikenalkan bangun datarnya apa-apa baru masuk ke masing-masing. Ya, ada segitiga, ada segi 4, dan seterusnya, ada lingkaran. Ya, misalnya seperti itu. Ya apa enggak? Nah inilah, sekarang kalau saya tanya, ini tetap berbicara pada itu tadi, ketika kita menanyakan, ini, tadi persegi panjang, adalah segi 4. Apa harus melalui bangun datar yang, ya, kalau kita sudah ngomong segi 4, apakah tidak ngomong itu bangun datar?
Iya toh? Nah, yang seperti itu loh ya, menstrukturkan urut tadi seperti yang disampaikan Mas Bagus tadi, arahnya adalah ke sana. Oleh karena itu ini menjadi sangat penting bagi Anda untuk ya, teori tadi memang agak jauh dari aplikasinya, tapi kalau kita petik sebenarnya arahnya adalah ke sana. Ini banyak ya, mohon maaf. Mungkin ya banyak yang nggak pas. Nah, Anda mencoba mengkritisi teori ini. Oke ya, hal-hal sepele ini akhirnya dampaknya itu tadi. Coba nanti kalau Anda melihat itu banyak yang ngomongkan kursi panjang ini seenaknya, tetapi lain. Kalau Anda akan ngajar ya, melatihkan mengajar definisi bebas. Beda loh ya, melatihkan mengajarkan definisi. Ya, definisinya bisa macam-macam jadinya, dari berbagai mana boleh. Tetapi kalau ketika Anda ngajar ya, itu sudah dipatok di GBBP, di kurikulum itu struktur urutnya ya, gampangnya KD-KD-nya, materi-materinya sudah struktur urutnya sudah dibakukan. Sehingga nanti kalau Anda katakan ngajar, lihat dulu KD-nya kayak apa sih, sebelum ini apa sih, ini pasti. Untuk menstrukturkan konsepnya, artinya apa? Apa yang sudah diberikan. Mana setelah ini loh, di situ loh ya. Itu di kurikulum matematik sudah dibakukan dalam bentuk ya disebut sebagai kurikulumnya kurikulum spiral. Ya, yang seperti itu. Oke, mungkin itu sebagai satu penegasan terkait dengan teorinya Pavlov ini tadi. Oke, silahkan lanjut. Mungkin ada diskusi. Tapi monggo mungkin sebelum lanjut diskusi, saya salut sekali, pertanyaan-pertanyaan cukup banyak. Kemudian kelompok luar biasa ya memberikan jawaban-jawabannya lengkap. Menurut saya sudah oke dari sisi teori tadi. Maka implementasinya coba ya, Anda mulai memikirkan, menerapkan ya teorinya kayak apa, kemudian di pembelajaran matematiknya seperti apa. Monggo mungkin Pak Edi ada tambahan, monggo silakan. Oke, terima kasih Prof. Nardi. Ya, yang patut dihargai adalah hidupnya kelas ini ya. Jadi banyak sekali pertanyaan. Tadi saya mencatat ada 12 lebih ya. Awal saja sudah ada 12 yang raise hand ya. Berkenaan dengan teori yang tadi ya, tolong ditampilkan gambar penelitian Ivan Pavlov yang anjing ya tadi. Nah ini ya. Jadi ini berkenaan dengan tadi stimulus netral ya. Coba perhatikan gambar itu. Tadi disebutkan bahwa Ivan Pavlov itu adalah seorang apa? Fisiologi. Fisiologis. Fisio itu apa? Berkaitan dengan apa? Berkenaan dengan fisik ya. Jadi Ivan Pavlov ini sebenarnya sedang melihat produksi air liur anjing ya. Jadi dia melihat ketika diberikan stimulus makanan ya, ternyata secara alamiah ya, karena anjing sudah tahu kalau itu makanan, maka dia meneteskan air liur. Kemudian, nah ini yang dimaksud dengan stimulus netral ya. Jadi awalnya di situ dikatakan apa? Ya pokoknya bel lah ya. Bel itu ketika dibunyikan dia adalah stimulus netral, tidak mempengaruhi atau tidak memiliki pengaruh kepada respon dari anjing itu. Baru kemudian ketika diberikan secara bersamaan, maka proses tahap ketiga inilah yang menentukan ya. Sehingga nanti pada akhirnya anjing itu memiliki mungkin pemahaman di dalam otaknya ya atau pemikirannya bahwa ini kalau ada ini pasti ada makanan gitu ya. Sehingga dia juga merespon dengan meneteskan air liur. Yang tadi
apa tadi? Stimulus netral ya. Awalnya bukan apa? Garis keberapa tadi? Di atasnya mungkin ya, di atasnya atau di bawahnya? Ya, di bawahnya mungkin ya. Jadi intinya itu stimulus netral ya. Kemudian ya tadi ya sudah ditanyakan ya. Saya sedikit mengomentari juga mengenai pertanyaan apa tadi, segi 4 ya. Coba sekarang Anda apa namanya, bantu ya salah seorang menggambarkan ya. Jadi menggambarkan jenis-jenis segi 4 ya. Menggunakan ini bisa dicarikan kertas kosong mungkin ya. Slide-nya bisa ditutup dulu. Kalau saya harus login. Ya, oke, dibantu ya. Jadi bicara dulu dari apa tadi, segi 4 ya. Segi 4 itu kan sampaikan tadi siapa Mas Bagus ya, bangun datar yang memiliki apa? Ada 2 ya. Jadi sisi atau rusuk sejumlah 4. Oke. Nah, dari situ itu kan masih bentuknya masih bisa sembarang ya. Jadi tidak ada ketentuan harus sejajar, tidak ada ketentuan besar sudutnya siku-siku ya, tidak ada ya. Baru kemudian ditambahkan dengan jadi segitiganya tadi sembarang ya. Kemudian kalau misalkan ditambahkan sepasang, ya sepasang itu berarti ada 2 ya. Sepasang garis itu apa namanya, sejajar, ya. Sepasang garisnya sejajar. Panjangnya sama atau tidak? Sama setiap pasangnya. Sebentar, saya tanya dulu. Kalau misalkan diberikan segi 4 yang memiliki sepasang garis sejajar, apakah itu dari kata-kata itu menentukan bahwa apa namanya, panjang dari garis yang sejajar itu sama? Enggak. Panjangnya? Tidak. Bentuknya seperti apa misalkan? Bisa saja seperti trapesium. Oke. Kemudian kalau misalkan ditambahkan lagi apa namanya, yang sejajar itu 2 pasang. Pernah tahu ada segi 4 yang memiliki 2 pasang apa namanya, 2 pasang garis yang sejajar? Iya, tahu. Apa namanya? Tahu. Ada persegi panjang. Ada jajar genjang. Jajar genjang. Genjang. Oke. Jadi ada layang-layang. Layang-layang termasuk sejajar atau tidak? Tidak. Oh, tidak. Ya, dia memang apa namanya, nanti panjangnya ya. Kemudian kalau misalkan ditambahkan lagi ditinjau dari besar sudut ya. Ya, kemudian kalau misalkan besar sudutnya 90 atau siku-siku, maka membentuk apa?
Persegi panjang. Persegi panjang ya. Baru kemudian ketika dikatakan apa namanya panjang ya, panjang tusuk itu sama, maka akan menjadi persegi. Ya, tadi saya tanya ketika saya menyebutkan dua pasang garis yang berhadapan ya, itu sejajar, kemudian ditambahkan satu saja sudut siku-siku, apakah itu sudah pasti persegi panjang? Belum bisa terprediksi. Tidak pasti, karena hanya satu yang tidak pasti. Oke, saya ulangi. Masih ada dua pendapat. Ketika dikatakan segi empat punya dua pasang garis sejajar, ditambahkan salah satu sudutnya siku-siku. Salah satu loh ya. Belum pasti persegi panjang. Kenapa? Karena sudutnya yang siku-siku hanya salah satu, bukan keempat. Bukan keempat-empatnya. Kebayang nggak kalau misalkan dua pasang garisnya sudah sejajar? Gimana? Atau bisa membuatkan dua pasang garisnya sejajar, pakai kertas boleh ya. Dua pasang garisnya sejajar, salah satu sudutnya siku-siku, seperti apa bentuknya? Mbak siapa? Maidinda mungkin ya? Bisa diarahkan ke kamera gambarnya? Bentar, Pak. Garisnya itu sejajar ya? Ya, dua pasang, sejajar. Atau bisa dibantu yang lain. Kebayang nggak punya dua pasang garis sejajar, salah satu sudutnya siku-siku, apa konsekuensinya salah satu sudut siku-siku ini? Ayo, yang lain mana? Saya Pak, kalau misalnya salah satu sudutnya siku-siku, berarti salah satunya itu tidak sepasang, tidak sejajar. Misal kayak trapesium siku-siku kan gitu Pak, salah satu sudutnya siku-siku, cuman akhirnya jadinya tidak sejajar di satu pasangnya. Jangan dibalik. Jangan dibalik, sejajarnya sudah dulu. Ya, sudah sejajar dua pasang. Ditambahi salah satu sudutnya siku-siku. Maka akan menyebabkan semuanya siku-siku, Pak. Yang sudut yang lainnya juga siku-siku, Pak. Semuanya siku-siku. Nggak ada kemungkinan lain. Ada. Enggak. Ada. Ya, mendefinisikan apa namanya bangun itu definisi biasanya. Jadi ketika mengatakan segi empat, tadi kan sudah didefinisikan segi empat adalah yang punya apa namanya empat sisi ya. Kemudian ketika mendefinisikan jajar genjang adalah segi empat yang gitu ya. Jadi lebih spesifik lagi. Maka kalau gitu persegi apa sebenarnya? Segi empat yang memiliki dua pasang sisi sejajar dan sama panjang dan sudutnya adalah siku-siku. Ya, boleh. Ada mungkin yang lebih apa namanya lebih simpel ya. Oke, masih ada waktu 15 menit tadi ya. Tadi yang resiprokal ya sudah ya. Jadi yang benar adalah resiprok bukan respiro ya. Kemudian stimulus netral sudah ya. Ya, jadi begini. Saya sedikit memberikan wawasan ya karena Anda masih semester 1 ya.
2021 kan? Ya. Iya, Pak. Dinyalakan aja mic-nya. Oke. Jadi angkatan 2021 berarti kan masih semester 1. Kalau di visi misinya prodi itu kelulusan 3,5 tahun ya. Kemudian nanti IPK-nya 3,5 ya. Maka kalau 2021 ini setengah tahun ya, maka Anda butuh 3 tahun lagi, 2022, 2023, 24 ya. Maka di akhir 2024 atau di awal 2025 Anda seharusnya sudah lulus. Ya. Amin ya. Jadi nanti kalau beberapa tahun yang lalu lulus S1 itu sudah bisa menjadi guru ya, SMP atau SMA atau SMK ya. Tetapi saat ini Anda harus melanjutkan studi dulu di pilihannya ada 2 kalau masih dari S1. Yang pertama adalah ke PPG ya, pendidikan profesi guru. Jadi nanti setelah menempuh PPG itu, maka Anda akan menerima yang disebut sebagai sertifikat pendidik, semacam SIM lah ya, surat izin mengajar gitu ya. Jadi itu. Tapi ada kemungkinan kedua, Anda bisa juga melanjutkan studi ke strata 2 atau dikenal dengan S2. Nah, saya sedikit memberikan wawasan mengenai perbedaan ya, perbedaan dari S1, S2, S3. Kalau dianalogikan itu seperti resep ya. Jadi begini misalkan ya, Anda kan belajar teori, belajar mulai dari awal ya, sampai tadi itu ada Ivan Pavlov, kemudian Albert Bandura ya. Nah, kalau misalkan S1 ya, S1 anggap aja itu resep ya. Kalau itu resep, Anda tinggal menerapkan. Jadi kalau menurut Bandura tahapannya seperti apa, maka diikuti, diterapkan. Itu S1. Tapi kalau nanti S2, Anda bisa resep itu ya, resep yang Anda terima, cara membuat masakan misalnya, kemudian Anda gabung dengan yang lain. Ya. Kemudian diolah atau dari satu resep itu kemudian ditambahi atau dikurangi. Ya. Jadi satu contoh tadi pertanyaannya banyak sekali. Pak Ivan Pavlov atau teori belajar yang dikemukakan itu banyak kekurangannya. Ya, dikatakan tadi otoriter. Ya. Kemudian yang kedua berpusat pada guru ya, atau teacher centered ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Satu arah ya, itu kekurangannya. Maka Anda bisa saja gimana sih caranya supaya kekurangannya itu minimal atau berkurang ya. Jadi bisa seperti itu. Jadi mulai sekarang Anda bisa ketika kuliah gitu ya, mempelajari teori, kemudian nanti ada media juga. Nah, itu bisa mulai dilihat-lihat ya, kira-kira nanti kalau mau dibenerin apanya gitu ya. Itu saja. Pukul 3.50 mungkin cukup dari saya, Prof. Nardi. Udah, Pak. Enggak, Pak. Oh, sampun, oke. Yeah. Jadi ya, terima kasih banyak atas kehadirannya ya. Untuk hari ini kelompok 3 sudah cukup ya, termasuk juga pesertanya juga cukup baik ya, responnya juga bagus. Mungkin kita beri aplaus untuk semuanya ya. Baik, terima kasih banyak. Kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung izin live ya.
Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Ya. Ya.